Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kata Habib Taufik Assegaf, kalau cuma mengikuti Quran tetapi tidak mengikuti habaib, ya tersesat katanya. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu kalian itu apa itu? Karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen dan kamu akan sesat pasti. Pertanyaan saya, Habib seperti apa yang harus diikuti? Apakah semua habaib? Secara logika, itu yang harus diikuti harusnya itu adalah habib yang alim, yang soleh. Ya kalau tidak alim, tidak soleh, apanya yang mau diikuti? Kan secara logika sederhana, ya seperti itu kan harusnya. Habib yang soleh, yang alim. Kalau dia tidak soleh, ahli maksiat, kemudian dia tidak alim, dia itu bodoh misalkan, apanya yang mau diikuti? Kan begitu. Jadi itu harus digarisbawahi. Ya, harus digarisbawahi. Alasan beliau kan hadis tsaqalain itu kan. Hadis tsaqalain itu kan ada hadis lain yang hampir setipe. Bukan hampir ya, tapi memang setipe dengan hadis tsaqalain itu. Di hadis tsaqalain itu memang dikatakan bahwa Nabi itu meninggalkan dua pusaka. Pusaka yang pertama itu adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Pusaka kedua yaitu itrah atau ahlul bait, ya, keturunan Nabi, ahlul baitin Nabi. Ya, itu hadis tsaqalain. Tetapi itu juga ada hadis yang lain yang setipe dengan hadis tsaqalain itu, yaitu Nabi juga meninggalkan dua pusaka, yaitu kitabullah, kitab Al-Quran, dan sunnatu rasulihi, yaitu sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis. Jadi ada hadis yang setipe. Hadis tsaqalain mengatakan Nabi meninggalkan dua pusaka, yaitu Quran dan keturunannya. Kemudian di hadis yang lain Nabi itu meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Lalu bagaimana mengkomparasikan dua hadis ini? Ya gampang saja. Bagaimana? Yaitu keluarga Nabi yang mengikuti Quran dan hadis. Seperti yang disampaikan di dalam kitab Faidul Qadir itu, bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi yaitu adalah al-ulama'ul amilun, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, jadi yang dimaksud keturunan Nabi itu, yang masuk dalam hadis tsaqalain yang harus kita ikuti, yang harus kita pegang teguh itu adalah keturunan Nabi yang alim, yang mengamalkan ilmunya, al-ulama'ul amilun. Ya, keluarga Nabi, keturunan Nabi yang alim dan mengamalkan ilmunya. Begitu. Jadi tidak semua keturunan Nabi. Di video ini kita asumsikan bahwa Habib itu adalah keluarga Nabi, ya. Kita asumsikan bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, meskipun saat ini masih diperdebatkan, ya. Kita asumsikan ke sana. Jadi seandainya pun Habib itu itratun Nabi, ahlul bait, ya, kata mereka, tetap saja ahlul bait yang bagaimana yang diikuti, yaitu yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang soleh. Begitu. Tidak semua habaib, tidak semua keturunan Nabi. Tidak semua keturunan Nabi. Secara logika saja, kalau dia itu tidak berilmu, tidak bisa apa-apa,
bahkan dia itu ahli maksiat misalkan, ya kita tidak boleh ikuti meskipun keluarga Nabi. Ya, jadi apa namanya, ikutilah Al-Quran dan keluarga Nabi. Maksudnya keluarga Nabi yang soleh, yang alim. Tidak semuanya begitu. Kalau masalah kita hormati, kita muliakan, ya semua orang kita muliakan. Bukan hanya keluarga Nabi. Keluarga Nabi lebih-lebih ya Ahlul Bait, ya kita muliakan lebih-lebih mereka. Tetapi untuk diikuti itu harus yang alim, yang berilmu, yang soleh. Ini saya ulang-ulang ya, bahkan di video-video sebelumnya sering saya ulang-ulang. Agar apa? Agar teman-teman itu tidak mudah langsung mengikuti seseorang hanya gara-gara nasab. Nasab siapapun itu, entah nasab Habib, nasab Kiai, nasab Ustadz, Syekh, siapapun itu, jangan hanya melihat dari nasab kemudian diikuti. Tidak seperti itu. Harus berdasar ilmu. Ya, harus berdasar ilmu. Kalau dia alim, dia soleh, kita ikuti. Tapi kalau dia itu bodoh, ahli maksiat, siapapun itu, tidak boleh kita ikuti. Begitu ya. Semoga dipahami. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.